Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. And today we are gonna discuss about connecting ideas. Connecting ideas biasanya kita sebut dengan conjunction ya, atau kata penghubung. Okay, for the first, it is about and, or we can say dan ya, in Indonesian. And atau dan. Okay. Kata and itu bisa kita gunakan ya untuk menghubungkan hanya dua kata atau frase dalam sebuah kalimat ya. We can use and to connect only two words or phrases within a sentence. Nah, penggunaan dan itu tanpa koma ya, untuk yang itemnya cuma dua, seperti I saw Alex and Brian. Alex and Brian hanya dua ya, Alex and Brian, so we do not use a comma. And we use comma to connect three or more items within a sentence. Nah, jadi untuk yang itemnya 3 atau lebih yang dihubungkan itu ya, kita bisa menggunakan koma. Like the example, I saw Alex, Brian, and Shiva. Ada 3 item, Alex, Brian, dan Shiva ya, yang di connect itu. Jadi menggunakan koma. Dan di sini setelah kata Brian dan Shiva bisa setelah kata Brian dan sebelum n itu juga bisa kita tambahkan koma dan bersifat opsional. Jadi setelah kata Brian di sini ya, setelah kata Brian dan sebelum n ini opsional di sini. Di sini boleh kita tambahkan koma atau tidak. Jadi itu opsional. Okay, let's see these examples. Okay, there are two sentences. Okay, the first one is my aunt puts milk and sugar in her tea. Sorry ya, ini kelebihan. Ini itu harusnya tinta hitam ya. My aunt puts milk, sugar, and lemon in her tea. Nah, di sini yang saya beri tanda, ini milk and sugar. Milk and sugar itu adalah jenis kata yang sama. Jadi item yang digunakan yang akan kita hubungkan, that we want to connect them in a sentence, yang akan kita gunakan, yang akan kita hubungkan dalam sebuah kalimat itu harus berasal dari kategori atau jenis yang sama gitu ya itemnya. Kalau misalkan mau noun ya noun lagi gitu ya. Kalau mau kata kerja dengan kata kerja lagi. Seperti di sini yang kita konekkan, yang kita hubungkan adalah milk and sugar. Dua-duanya adalah kata benda gitu ya. Dan sorry ini jadi bergeser ya. Ini n-nya harusnya di sini di milk, sugar, and lemon. Sedangkan di milk, sugar, and lemon juga tiga-tiganya item ini adalah jenis kata yang sama, yaitu kata benda. Oke, next yang kedua dan yang ketiga adalah but and or ya, tetapi dan atau ya, mereka juga adalah conjunction and they connect items with a sentence. Mereka menghubungkan item-item dalam sebuah kalimat. Nah, kita lihat contoh yang pertama, I went to bed but couldn't sleep. Nah, untuk but ini lebih ke pertentangan atau kontras ya, sesuatu yang bertentangan. Jadi di sini ada item yang bertentangan di kalimat yang pertama. I went to bed, saya pergi ke kamar, but couldn't sleep, tetapi saya nggak bisa tidur, ya. Jadi ada pertentangan gitu. Nah, yang item di sini juga jenis kata kerja yang sama. When dengan couldn't sleep itu adalah kata kerja. Jadi yang di-connect, yang kita hubungkan itu kategori katanya, jenis katanya yang sama gitu ya. Kata kerja dengan kata kerja lagi. Kata benda dengan kata benda lagi. Do you want to drink coffee or lemon? Nah, ini dua item kata benda semua ya.
Kalau or di sini adalah untuk optional ya, atau untuk alternatif ya, atau pilihan gitu ya. Kamu mau minum kopi atau lemon, jadi atau. Kamu mau minum susu, kopi atau lemon. Nah, jadi itemnya ada untuk menunjukkan pilihan gitu, dimana seseorang harus memilih salah satunya. Nah, ini we use comma when but or ya, kita bisa menggunakan koma ketika conjunction but atau or combines to complete or independent sentence into one sentence ya. Jadi saat kata konjungsi but dan atau itu mengombinasikan, mengcombine ya, mengcombine dua kalimat independen ya, kalimat independen, kalimat yang bisa berdiri sendiri menjadi sebuah kalimat gitu ya. Jadi di-combine menjadi satu kalimat sehingga lebih efektif. Nah, itu kita bisa gunakan koma. Di sini di dalam contoh ada dua kalimat yang di-combine menjadi satu kalimat ya. Ada dua kalimat independen. Yang pertama, kalimat independennya adalah I drop the vase ya. Saya jatuhkan vas gitu. It didn't break. Vas itu tidak pecah atau tidak hancur. Nah, ini I drop the vase itu kalimat, it didn't break juga itu sebuah kalimat. Kemudian di yang ketiga ini adalah hasil kombinasi dari kedua kalimat yang sebelumnya. I dropped the vase but it didn't break. I dropped the vase itu yang dari kalimat pertama, kemudian ada koma. Nah, kemudian ada conjunctionnya but it didn't break, tetapi itu tidak pecah. Nah, untuk pola yang seperti ini kita bisa menggunakan koma sebelum kata atau konjungsi but. The next conjunction is so ya. We can use so as a conjunction. Kita bisa menggunakan kata so sebagai konjungsi ya. It connects the ideas into independent clause. Nah, so ini bisa menghubungkan ideas dalam dua klausa independen. It is preceded by a comma. Nah, bisa membubuhkan koma sebelum so, dan so ini, kata conjunction so ini adalah untuk mengungkapkan ya, untuk menjelaskan tentang suatu hasil, untuk mengungkapkan suatu hasil. For example, the room was dark, so I turned on a light. Nah, ruangannya gelap, jadi saya nyalakan lampu. Jadi so-nya itu adalah untuk menyatakan hasilnya gitu ya. Ada sebab, ada sebab, yaitu ruangan gelap. Kemudian akhirnya dia mengambil langkah untuk menyalakan lampu supaya terang gitu ya. Karena lampunya mati, karena ruangannya gelap, so I turn on a light. Jadi saya nyalakan lampu. It began to rain, so I opened my umbrella. Hari mulai hujan, maka saya buka payung. Itu saya buka payung. Saya membuka payung karena memang udah mulai hujan ya, jadi saya buka deh payungnya gitu kan. It began to rain, but I didn't open my umbrella. Nah, kita bandingkan dengan kalimat yang terakhir. It began to rain, but I didn't open my umbrella. Hari mulai hujan, tapi saya tidak membuka payung. Nah, itu kontras ya. Padahal udah hujan, tapi dia payungnya nggak mau dibuka. Gitu ya. Jadi ada kontras atau pertentangan, yaitu ditunjukkan dengan conjunction but. Nah, berikutnya ada using auxiliary verbs after but
and. Kita bisa menggunakan kata kerja auxiliary ya, seperti dalam materi yang sebelumnya, setelah konjungsi but dan and. Kita lihat ke kalimat yang pertama. I don't like milk, but my sister does. Nah, ini yang kata yang berwarna hijau itu adalah auxiliary verbnya atau kata kerja bantunya yang bisa kita gunakan setelah dalam penggunaan kalimat yang seperti ini ya. Saya tidak suka susu, tapi saudara saya di sini does itu maksudnya suka ya. Jadi does di sini mengacu kepada lawannya dari kata kerja di sini. I don't like milk, but my sister does. Saya tidak suka susu, tapi saudara perempuan saya suka. Nah, jadi di sini ada ada kontras ya, ada pertentangan. Saya suka tapi dia tidak terhadap minuman gitu ya, minuman susu. Nah, kita masih lihat yang kedua, I like movie but bukan but my husband doesn't. Saya suka film tapi suami saya doesn't, tidak. Kemudian yang ketiga, I won't be there tomorrow. Saya tidak akan ada di sana besok, but my brother will. Tetapi saudara saya akan ada di sana gitu kan. Akan ada di sana. Nah, jadi untuk pola kalimat yang seperti ini kita tinggal menggunakan auxiliary verb saja gitu, sudah bisa difahami. I don't like milk but my sister does. Saya tidak suka susu tapi saudara saya suka gitu. Jadi cukup dengan auxiliary ya, dengan polanya yang seperti ini. Dan karena ini menggunakan but, itu pastinya ada pertentangan gitu ya, ada yang beda di kalau jenis katanya kan sama, tapi pertentangan itu biasanya ditunjukkan dengan yang satu positif, yang satunya negatif, misalkan seperti itu. Seperti di sini kan tidak suka susu, tapi di sini suka. Nah gitu. Jadi berarti di sini negatif, di sini afirmatif atau positif. Di sini positif, maka auxiliary-nya negatif ya. Jadi kita lihat di auxiliary-nya, kalau di kalimat pertamanya nih, di awalnya ada negatif, di penggunaan auxiliary-nya positif. Kalau di sini positif, auxiliary-nya negatif. Ya, seperti ini juga will. Want sama will. I have seen him but my mother hasn't. But my mother hasn't. Saya melihatnya tapi ibuku tidak. Jadi penggunaan auxiliary di sini di akhir kalimat ini pasti tergantung pada auxiliary atau kata kerja yang ada di awal kalimatnya. Seperti ini, does kan sama don't ya, karena di sini ya don't, di sininya does ya, dan dilihat juga subjeknya gitu ya, subjek sebelum auxiliary-nya. Karena di sini my sister jadinya pakai does. Nah, di sini don't dalam tenses yang sama gitu ya. Don't sama does karena beda subjeknya ya. I like movie but my husband doesn't. Nah, ini karena di present. I won't be there tomorrow but my brother will, karena ini future gitu. Nah, ini I have seen him but my mother hasn't. Nah, di sini kan karena present perfect ya, have seen. Jadi hasn't di sininya. Have seen ini positif, berarti hasn't-nya negatif. Ini present, my father isn't here but my mother is. Ayahku tidak di sini tapi ibuku ada. Ini isn't sama is gitu ya. Jadi kalau di depannya positif ya, di belakangnya auxiliary negatif ya gitu. Kalau dan sebaliknya seperti itu. Ini untuk yang but negatif. Nah, kalau ini adalah either ya, either atau biasa kita sebut juga gitu ya.
I don't like traveling and he doesn't either. Nah, kalau ini sama ya. Ini koneksinya pakai N. Kalau N itu negatif dengan negatif, positif dengan positif. I don't like traveling and he doesn't either. Saya tidak suka traveling dan dia juga. Nah, dia juga maksudnya juganya itu sama dengan saya. Saya nggak suka traveling, dia juga tidak suka gitu. Dia juga, he doesn't either. Jadi bisa menggunakan either ya. I like movie and Erwin does too. Saya suka film dan Erwin juga. Does too. Nah, juga berarti sama ya. I like berarti like movie, Erwin juga like movie. Jadi I like movie, Erwin likes movie. Nah, kita sama-sama suka movie gitu ya. I like movie and Erwin does too. He isn't here and Anna isn't Peter. He isn't here and Anna isn't either. Sebentar ya. Nah, jadi untuk penggunaan and, to, so, either, neither ya seperti ini. My husband works and my brother does too. Does too. Silva doesn't work and Sinta doesn't either. Sylvia doesn't work, neither does Sinta. Nah, polanya seperti ini. Subject, auxiliary either. Kalau neither beda ya. Kalau either itu di belakang, Sylvia doesn't work and Sinta doesn't either. Nah, Sinta itu subject, doesn't itu auxiliary, dan baru either. Jadi kalau either itu terakhir. Sinta doesn't either. Sylvia doesn't work and Sinta doesn't either. Sylvia tidak bekerja dan Sinta juga tidak. Kalau neither dulu baru auxiliary baru subject. Jadi beda ya. Kalau penggunaan either dengan neither subject. Kalau either subjeknya di depan, kalau neither subjeknya di belakang. Kalau untuk auxiliary-nya sama-sama di tengah. Itu ya. My husband works and my brother does too. Nah, ini auxiliary-nya. Ini sama ya maknanya dengan yang kalimat bawah. Sylvia doesn't work and Sinta doesn't either. Sylvia doesn't work, neither does Sinta. Sylvia tidak bekerja, begitupun Sinta. Seperti itu. Jadi untuk either sama neither ini ya pola intinya. Either itu digunakan di belakang, neither di depan gitu. Either setelah subjek dan auxiliary, neither sebelum auxiliary dan subjek. Jadi subjeknya beda nih. Untuk either subjeknya di depan, untuk neither subjeknya di belakang. I am hungry. I am hungry, I am too. I am hungry, so am I. Nah, ini harusnya 2 kalimat ke bawah ya. I am hungry, I am too. Ini untuk penggunaan to dan so ya. To itu di belakang ya, yang menyatakan artinya juga. Saya lapar, saya juga. I am too, saya juga. I am hungry, so am I. Jadi ungkapan juga itu bisa menggunakan to dan so ya. Saya lapar kata si A. Saya juga. Nah, I am too. Nah, I am hungry, so am I. Saya lapar, saya juga, so am I. I don't eat meat.
I don't either. Saya tidak makan daging. Saya juga tuh, kalau either itu di belakang ya setelah auxiliary. Kemudian ada because. Kalau because it expresses a cause ya, untuk menyatakan sebuah sebab. It gives a reason, dan memberikan sebuah alasan. A main clause is a complete sentence ya. Sebuah klausa utamanya merupakan kalimat yang utuh. Because he was thirsty ya. Because he was thirsty, nah itu bukan kalimat ya, kita ke sampingnya. He drink water because he was thirsty. Dia minum air karena dia haus. Kalau untuk because itu ada dua klausa ya. Main clause-nya adalah kalimat utamanya adalah yang ini ya, yang complete sentence, he drink water. Nah ini main clause-nya, main clause, he drink water. Kemudian ini untuk yang menyatakan alasannya, he drink water because he was thirsty. Nah, he drink water itu penyebab sebabnya ya, yang sebabnya he drink water because he was thirsty. Dia minum air karena, ini sebabnya ya, thirsty, karena dia haus. Karena dia haus, dia minum air. Nah, kemudian ada yang even though juga. Even though I was hungry, I didn't eat. Nah, ini sama dengan but ya. Meskipun saya lapar, tapi saya tidak makan gitu ya. Meskipun saya lapar, saya tidak makan. Even though I was hungry, I didn't eat. Nah, kalau yang ini even though untuk yang bertentangannya, even though I was hungry, I didn't eat. Nah, itu dulu untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.